Ini, Filipina mendapatkan peluang awal segera setelah pertandingan dimulai. Namun untungnya, skema bola mati yang mereka terapkan tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik karena tak mampu mencetak gol. Pada menit kelima, Filipina terpaksa kehilangan penjaga gawang mereka, Patrick Deito, setelah mengalami cedera akibat benturan dengan Raihan Hanan. Setelah jeda perawatan selama 5 menit, Deito digantikan oleh Quincy Kamrat. Filipina kemudian lebih agresif dalam permainan dan memegang kendali bola, sementara timnas Indonesia justru kesulitan menekan lawan. Hingga menit ke-15, Indonesia masih kesulitan menembus pertahanan Filipina dan seringkali terjebak di area pertahanan sendiri. Meskipun ada beberapa upaya kerjasama antara pemain seperti Asnawi Mangkualam dan Marcelino Ferdinand, penyelesaian akhir yang kurang tepat seringkali menghambat serangan Indonesia. Di sisi lain, Filipina juga mampu menciptakan peluang berbahaya, seperti yang terjadi pada menit ke-20 melalui tendangan bebas yang diteruskan dengan susunan bola mati di depan gawang. Tetapi, Cahya Supriyadi berhasil menyelamatkan peluang tersebut. Indonesia mulai mengambil inisiatif dengan tendangan bebas pada menit ke-25. Namun upaya Marcelino Ferdinand langsung dihadang oleh Kamrat. Meskipun menuju akhir babak pertama intensitas permainan meningkat, namun skor tetap 0-0. Pada menit ke-42, Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Muhammad Ferreri mendapat kartu merah akibat pelanggaran terhadap pemain Filipina. Meskipun pemain timnas Indonesia menunjukkan kerjasama yang baik, mereka masih kesulitan dalam menyelesaikan peluang dengan efektif. Kesulitan dalam menyelesaikan akhir seringkali menjadi kendala dalam mencetak gol. Pada awal babak kedua, pertandingan masih sama-sama imbang saling serang. Di posisi lain, Vietnam unggul 1-0 vs Myanmar. Posisi ini bisa membuat lolos timnas Indonesia ke semifinal. Untuk lebih tua hasil akhir dan lolos tidaknya, cek di judul kami. Kritikan tegas Erick Thohir terhadap sikap pelatih timnas Indonesia Sintayong yang keluhkan jadwal padat Piala AFF 2024 mendapat sorotan dari media Korea. Jadwal pertandingan yang diputuskan oleh AFF dikeluhkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong, ditanggapi dengan tegas oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendapatkan reaksi dari media Korea Best 11. Media Korea Best 11 telah mengangkat sorotan terhadap pernyataan tegas dari Erick Thohir yang menegaskan agar pelatih timnas Indonesia, Sintayong, untuk tidak banyak mengeluh mengenai Piala AFF 2024. Kritik yang ditujukan oleh STY terhadap pelaksanaan kompetisi dengan format kandang tandang di fase grup dinilai sebagai hal yang wajar, terutama terkait kesulitan pemain dalam proses recovery akibat jadwal yang padat. Sintayong menyoroti bahwa Piala AFF sebaiknya digelar dengan sistem home turnamen di fase grup untuk memberikan istirahat yang cukup bagi para pemain seiring dengan jadwal yang intens. Walaupun demikian, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI dan Menteri BUMN, menanggapi kritik tersebut dengan menegaskan bahwa semua format kompetisi pasti melelahkan, namun menekankan pentingnya fokus pada program yang telah disepakati agar tim dan pelatih dapat berkonsentrasi untuk mencapai